kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan malam untuk kita beristirahat, siang untuk kita berjuang. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan utama dalam kesabaran dan puncak tertinggi dalam kesyukuran. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan sebuah tema yang sederhana dalam ucapan namun besar dalam pengaruhnya terhadap jiwa, yang berjudul Sabar dan Syukur, kunci hidup tenang. Mengapa kita merasa gelisah, tertekan, marah, atau bahkan kecewa dengan kehidupan? Karena seringkali kita kehilangan keseimbangan antara dua sifat utama yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Qur'an yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin sekalian, sabar bukanlah kelemahan. Sabar adalah kekuatan yang tersembunyi. Ia adalah perisai dalam badai kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Sabar mencakup 3 aspek utama. Ada sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi ujian hidup. Sabar dalam ketaatan ialah ketika kita istiqomah beribadah di tengah godaan dunia. Sabar dalam meninggalkan maksiat ialah ketika kita memilih jalan yang sukar tapi halal. Sabar dalam menghadapi ujian hidup ialah ketika saat kita menghadapi suatu musibah, kehilangan, ataupun saat kita diberi cobaan. Nabi Ayub alaihi salam adalah contoh sempurna dari sabar. Beliau kehilangan harta, anak, dan bahkan kesehatan. Tapi tidak sekalipun lisannya mengeluh kepada Allah. Justru beliau tetap mengucap inni masaniyat wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku telah ditimpa musibah dan Engkaulah yang Maha Penyayang. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi sabar adalah menerima kenyataan dengan ikhtiar yang maksimal dan hati yang tetap bergantung pada Allah. Sabar itu seperti air jernih di tengah api kemarahan. Ia menyejukkan, menenangkan, dan bahkan menyelamatkan kita dari kehancuran emosi. Lalu bagaimana dengan syukur? Syukur adalah kemampuan jiwa untuk mengenali nikmat dan memuliakan pemberian nikmat. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah menjanjikan, jika kalian bersyukur, pasti aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Tetapi jika kalian kufur, tidak bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Syukur bukan hanya ucapan alhamdulillah. Syukur itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu syukur dengan hati, yang kedua syukur dengan lisan, dan yang ketiga syukur dengan perbuatan. Syukur dengan hati ialah ketika kita menyadari dan bahkan mengakui bahwa semua yang kita miliki adalah dari Allah, nikmat yang diberikan Allah. Syukur dengan lisan ialah ketika kita memuji dan mengingat Allah atas nikmatnya. Syukur dengan perbuatan ialah ketika menggunakan nikmat untuk kebaikan, untuk sesuatu hal yang baik. Orang yang bersyukur akan selalu melihat cahaya, bahkan dalam kegelapan. Ia tidak menunggu keadaan sempurna untuk merasa bahagia. Ia bahagia karena tahu bahwa setiap detik kehidupan adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ibarat 2 sayap burung, sabar dan syukur harus terbang bersamaan agar kita dapat mengarungi hidup dengan tenang dan seimbang.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Jika mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika dia dapat ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan hanya orang beriman yang bisa memandang kehidupan dari dua sisi yang selalu baik, kesenangan dan kesusahan. Inilah ketenangan yang sejati. Bahkan orang kaya yang hidupnya gelisah karena dia tidak bersyukur. Banyak orang miskin yang hidupnya tenang karena hatinya penuh sabar dan rasa syukur. Karena sejatinya ketenangan bukanlah berasal dari jumlah harta, tetapi dari kualitas hati. Dalam dunia yang serba cepat, penuh tekanan sosial, krisis ekonomi, dan media sosial yang memperlihatkan standar hidup orang lain, kita diuji dari berbagai arah. Sabar diuji ketika kita dibanding-bandingkan. Syukur diuji ketika kita melihat yang lebih sempurna, yang lebih dari kita. Maka penting untuk membentengi diri dengan zikir, tafakur, dan memperdalam iman agar hati kita tidak goyah. Kita harus belajar menerima takdir tanpa berhenti berusaha. Kita harus belajar mencintai apa yang kita miliki, bukan membenci apa yang kita miliki. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dan syukur bukan hanya konsep spiritual, tapi juga terapi jiwa. Keduanya menenangkan, menenteramkan, dan menyelamatkan kita dari kerusakan batin. Mari kita jaga hati dengan sabar saat sulit dan syukur saat lapang. Mari kita latih diri untuk selalu melihat hikmah, bukan hanya masalah. Karena sesungguhnya orang yang paling tenang adalah mereka yang paling ikhlas menjalani hidup. Sebagai penutup, marilah kita panjatkan doa. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang sabar dalam ujian dan bersyukur dalam nikmat. Lapangkanlah dada kami, kuatkan jiwa kami, dan tenangkan hati kami dengan ridho-Mu ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, satu kali tag. Lihatlah hikmah. Aku yang melempar.